wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholatku ini diterima oleh Allah apa belum? Terus puasaku ini diterima oleh Allah belum? Terus zakatku, apalagi itu amal ibadahku itu diterima oleh Allah apa belum? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini yang sering sekali kita pertanyakan apabila kita mengatakan, apabila kita mempertanyakan apakah sholatku sudah diterima, puasaku sudah diterima, zakatku sudah diterima, dan lain sebagainya. Salah diri kita mempertanyakan hal itu kepada Allah, sedangkan Allah itu begitu dekat dengan urat nadi kita. Lalu siapakah atau apakah yang ada di dalam diri kita yang menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan? Jadi apabila kita sholat tetapi hanya sekedar gugur kewajiban, terus kita mencari bagaimana cara khusyuk, bagaimana cara syarat rukunnya itu supaya terpenuhi, bagaimana supaya ini dan supaya itu di dalam sholat, agar Allah itu menerima ibadah dan sholat yang kita lakukan. Manusia itu membuang banyak waktu, banyak usia, banyak kesempatan untuk mengejar kesempurnaan daripada sholat itu sendiri, tetapi dia sendiri tidak tahu ukuran daripada sholat itu, bagaimana ukurannya apabila sholat itu diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Begitu juga dengan zakat, dengan puasa, dengan zikir, dengan ibadah yang lainnya. Nah, sholat yang diterima oleh Allah, ibadah yang diterima oleh Allah adalah ibadah yang dilakukan sesuai dengan syarat rukun. Syarat rukunnya sholat terpenuhi, syarat rukunnya wudhu terpenuhi, syarat rukunnya zakat, puasa, zikir, dan ibadah yang lainnya semuanya terpenuhi secara syariat. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Namun dengan terpenuhinya syarat rukun ini saja tidak menjadikan dan tidak serta-merta diterima oleh Allah. Karena yang menerima amal ibadah dengan kesempurnaan syarat rukun yang kita lakukan, ya, itu adalah keikhlasan itu sendiri. Jadi kalau kita sholat, yang menerima sholat kita ya ikhlas itu sendiri. Keikhlasan yang kita lakukan di dalam sholat itulah yang menerima ibadah sholat yang kita lakukan. Terus kita melakukan puasa. Di dalam puasa, selain kita memenuhi syarat rukunnya, akhirnya kita melakukan puasa dengan keridhaan, dengan menahan kesabaran dari godaan manisnya es teh, ya, dinginnya sirup, terus segernya buah-buahan, terus nikmatnya hidangan makanan yang di depan kita. Keriduan kita di saat kita menahan itu semua, itulah yang menerima. Terus kesabaran kita di dalam kita menjalankan puasa itu, itulah yang menerima. Jadi apabila kita sudah ridho, sudah sabar, sudah ikhlas di dalam puasa, berarti amal ibadah kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita apabila kita lakukan dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho, berarti Allah sudah menerima sholat kita. Doa kita kepada Allah apakah sudah diterima atau belum? Di saat kita berdoa dengan keyakinan kita kepada Allah, dengan keridhaan, dengan kesabaran, dengan hakul yakin kepada Allah, dan setelah kita berdoa itu tidak terbias lagi, tidak ada lagi yang rasa was-was apa dikabulkan apa tidak.
bagaimana kalau tidak dikabulkan dan lain sebagainya. Jadi keraguan-keraguan di saat kita selesai berdoa itu sudah tidak ada, ya. Dan kita yakin betul hati kita plong setelah berdoa, pikiran kita plong setelah berdoa, rasa beban di dalam diri kita pun plong setelah berdoa, maka sebenarnya doa kita itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ibadah kepada Allah itu, hubungan kita kepada Allah itu bukan hubungan yang kita tidak tahu tolak ukurnya, bukan begitu. Tetapi hubungan kita dengan Allah itu hubungan yang nyata, hubungan yang kita sudah tahu. Cuma kita tidak mau tahu bahwa sebenarnya Allah itu dengan kita tidak ada rahasia. Kamu ibadah, sebenarnya ibadah kamu itu sudah saya terima. Saya terima tapi bukan untuk Allah. Saya terima untuk perbaikan akhlak kamu, untuk perbaikan dunia kamu, untuk perbaikan usaha kamu, untuk perbaikan keluarga kamu, untuk perbaikan anak turunmu, untuk perbaikan pikiranmu, untuk perbaikan hati dan rasamu. Jadi setiap amal ibadah yang kita lakukan, apabila kita lakukan dengan ikhlas, ikhlas inilah sebagai tanda bahwa ibadah kita diterima oleh Allah. Apabila kita mengalami setiap kesulitan di dalam kehidupan dan kita sabar serta ridho di dalamnya, maka sebenarnya ujian yang datang kepada kita, kesulitan yang datang kepada kita, itu telah diterima oleh Allah, nilainya sebagai kita sedang beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya zikir, tidak hanya zakat, tetapi di saat kita bersyukur, kita menerima setiap kesulitan, setiap musibah yang kita lakukan, yang kita terima, kita hadapi, itu pun juga bernilai ibadah. Namun apabila kesulitan itu kita terima dengan rasa ridho, dengan rasa sabar, dengan rasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan bertanya lagi, apakah sholatku diterima, apakah puasaku diterima, apakah doaku diterima, apakah hidupku diterima, apakah taubatku diterima. Jangan bertanya lagi kepada Allah. Semuanya sudah jelas bahwa di dalam diri manusia ada rasa, ada rahasia daripada Allah. Kita yang melakukan ibadah, kita sendiri yang menerimanya. Kita yang melakukan perbuatan, kita sendiri yang menerimanya. Kita berbuat baik, kita akan mendapatkan kebaikan dimanapun. Dan kita berbuat buruk, kita pun akan mendapatkan keburukan dimanapun. Jadi intinya jangan bertanya lagi kepada Allah. Ukur dengan keikhlasan kita, ukur dengan keridhaan kita, ukur dengan rasa syukur kita. Apabila kita melakukan segala sesuatu dan didorong oleh rasa syukur, rasa ikhlas, sesungguhnya kita dan ibadah yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan, itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat rukun yang kita lakukan, yang kita sempurnakan di dalam melakukan ibadah, kita sedang menyempurnakan syariat kita, sedang menyempurnakan alam jasad kita, ibadah dan perbuatan jasad kita, lahir kita. Sedangkan kondisi rasa ikhlas, kondisi rasa ridho, kondisi rasa sabar, rasa syukur, rasa cinta di dalam melakukan setiap amal ibadah badan secara fisik kita yang kita sempurnakan syarat rukunnya, itu adalah tanda-tanda bahwa Tuhan, bahwa Allah itu sedang meridhoi amal jasad kita yang kita sempurnakan syarat rukunnya. Jadi apabila hati kita ridho di dalam kita melakukan segala sesuatu, sesungguhnya Allah telah ridho kepada kita. Apabila kita ikhlas di dalam melakukan segala sesuatu, sesungguhnya Allah pun telah menerima amal ibadah yang kita lakukan. Karena ikhlas,
ridho itu adalah perangai Tuhan, rasa Tuhan, rahasia Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang merupakan rahasia bagi diri kita. Apabila kita melakukan segala sesuatu dengan keikhlasan, dengan keridhaan, dengan kesabaran, sesungguhnya segala sesuatu yang kita lakukan itu sungguh dekat dengan Allah dan sudah diterima oleh Allah. Jadi ingat, jangan lagi kita bertanya apakah ini diterima, apakah itu ridho atau tidak. Tanyakan kembali kepada hati kita. Apabila perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang masih mempertanyakan ini boleh atau tidak, ini menimbulkan rasa was-was atau tidak, itu berarti Allah tidak menerima, tidak meridhoi apa yang kita lakukan. Tetapi apabila kita melakukan ibadah, melakukan perbuatan zikir, puasa, zakat dan lain sebagainya itu dengan hati yang yakin, hati yang lapang, tidak terbebani karena kewajiban, tidak terbebani karena menjalankan perintah, tidak terbebani karena ingin pahala, tidak terbebani oleh surga dan neraka, dengan didorong oleh hati yang ikhlas, hati yang sabar, hati yang ridho di dalam melakukan ibadah dan perbuatan tersebut, itulah tandanya bahwa ibadah dan perbuatan kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya Allah itu bukan rahasia bagi kita. Allah itu nyata di dalam zahir kita, dan Allah itu nyata sifatnya di dalam batin kita. Tergantung bagaimana kita mensinkronkan, menghubungkan antara alam rendah kita, yaitu manusia, menuju terhubung, tersambung dengan alam yang tinggi di dalam diri kita, yaitu alam keridhaan, alam penuh rasa syukur, alam kebijaksanaan, alam penuh dengan rasa cinta kasih, keikhlasan, dan ketulusan di dalam melakukan segala sesuatu. Jadi inilah bahwa Allah itu sudah nyata di dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana selama ini kita tidak pernah mengkaryakan Allah, tidak pernah mengeksplor Allah itu. Potensi-potensi Tuhan yang ada di dalam diri kita itu tidak pernah kita gali, tidak pernah kita aktifkan, sehingga diri kita itu seakan-akan selalu berjarak, selalu bertanya-tanya kepada Allah, apakah sholatku diterima, apakah zikirku diterima, dan lain sebagainya. Jadi untuk itu belajar untuk menyambungkan alam bawah kita, alam rendah kita, yaitu insan, manusia ini terhubung dengan alam tinggi yang ada di dalam diri kita, alam ars yang ada di dalam diri kita, yaitu cahaya-cahaya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cahaya-cahaya itu berwujud di dalam keikhlasan, keridhaan yang tersimpan di dalam rasa perasaan yang ada di dalam hati kita. Jadi jangan bertanya lagi sholatku diterima atau tidak, doaku diterima atau tidak, karena kamu yang berdoa, kamu yang mengabulkan, kamu yang sholat, kamu yang menerima, kamu yang zikir, kamu yang menerima, kamu yang sholawat, kamu sendiri yang menerima. Allah hanya mengembalikan setiap apapun yang kamu lakukan kepada diri sampean semua. Jadi Allah itu tidak mengambil keuntungan sedikit pun dari zikirnya sampean, ibadahnya sampean, itu enggak. Jadi kalau kamu ibadah, akhir kamu bagusi, maka akhiratmu juga akan dibagusi. Hatimu dibagusi, keluargamu dibagusi, semuanya, semua urusan akan dibagusi oleh Allah, karena kita melakukan sesuatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cukup sekian, semoga manfaat. Intinya jangan bertanya lagi kapan, apakah diterima atau tidak, karena Allah itu begitu nyata, Allah itu begitu dekat dengan diri kita, sedekat urat nadi kita.
Ya, cukup sekian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.